Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Malvis Windows. Kali ini kita akan membahas bagaimana manfaat kesehatan untuk bayam duri atau bayam yang tumbuh liar di pekarangan halaman rumah kita gan and sis. Baiklah, jangan lupa apabila Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe channelku ini guys, untuk bisa tetap semangat saya membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi Anda semua. Baiklah, langsung aja Kalau Anda biasa mengkonsumsi sayuran bayam, yang satu ini memang masih berkerabat secara biologi dengan daun bayam yang biasa Anda olah sebagai sayur bening itu. Hanya saja di Indonesia sendiri dengan tanah suburnya, daun bayam yang satu ini bisa tumbuh liar begitu saja tanpa ditanam. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai bayam duri. Dan tahukah Anda kalau terdapat sederet manfaat kesehatan bayam duri yang bisa Anda dapatkan tak kalah bila Anda membandingkan dengan manfaat daun bayam biasa yang kerap Anda konsumsi. Malah di beberapa negara seperti Thailand, India, dan beberapa daerah di Indonesia, bayam duri atau bayam liar juga lazim diolah sebagai sayuran seperti ditumis dan direbus. Nama bayam duri mungkin diperoleh dari keberadaan duri pada bagian pangkal batang terbesarnya, yang memang memiliki bulu kasar menyerupai duri pada permukaannya. Daunnya sendiri juga cenderung lebih tebal dari bayam biasa, dengan tekstur kasar berbulu halus di permukaannya. Dan karena bentuknya yang kasar inilah, kebanyakan orang enggan mengkonsumsinya sebagai makanan, malah kerap dianggap sebagai sekedar gulma dan dibuang begitu saja, karena memang pertumbuhannya kerap kali liar pada area perladangan. Padahal dalam salah satu buku bertajuk Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid Pertama karya Dr. Setiawan Dalimarta, terbitan tahun 1999, disebutkan bahwa di balik bentuk kasarnya sebenarnya terdapat beberapa manfaat kesehatan yang baik untuk tubuh manusia. Daun bayam duri dapat dimanfaatkan baik dari akarnya, batang hingga daunnya. Dan dalam bayam duri sendiri tersimpan sederet kandungan nutrisi seperti vitamin B6, B9, K, C, dan A, fosfor, zat besi, magnesium, kalsium, dan masih banyak lagi kalium dan masih banyak lagi. Juga tersimpan sederet senyawa penting seperti amaratin, rutin, spinastreol, hentriakotan, dan tanin. Dalam sejumlah sumber dikatakan bahwa bayam duri atau bayam liar ini tersimpan khasiat anti-inflamasi, anti-anemia, anti-piretik, meredakan peradangan dan pembengkakan, anti-peredaran dan anti-perdarahan, dan memberi manfaat sebagai terapi hormonal. Daun bayam duri ini juga memiliki manfaat sebagai diuretik, astringen, diaprotik, sumber serat tinggi, dan masih banyak lagi. Dalam ilmu kuliner, daun bayam duri juga bekerja memecah karakter protein daging, sehingga menyimpan daging mentah bersama daun bayam duri akan membantu melunakkan daging. Dalam dunia diet, memasak daun bayam duri bersama daging-dagingan akan membantu memudahkan protein terserap tubuh dan menurunkan intensitas kerja hati dalam melakukan mekanisme metabolisme terhadap protein. Kemampuan diuretik di dalamnya juga membantu melancarkan air kencing. Hanya saja ditemukan adanya kadar oksalat dalam jumlah besar yang dikhawatirkan bisa berpadu dengan kadar kalsium pada daun bayam duri yang bisa berkembang menjadi batu ginjal.
Juga ditemukan kadar purin dalam jumlah besar sehingga daun bayam duri tidak bisa dikatakan sehat sepenuhnya untuk kesehatan hati dan ginjal. Daun bayam duri juga kadang dimanfaatkan sebagai nutrisi masa kehamilan, meredam nyeri haid, mengatasi efek lemas pada masa haid, dan juga baik untuk membantu memulihkan kondisi ibu pada masa nifas, termasuk untuk menstimulasi produksi ASI. Ini karena ada manfaat kesehatan bayam duri dalam membantu menjaga stabilitas hormonal, sehingga membantu mengembalikan kondisi ibu pasca kehamilan, membantu mengembalikan stabilitas hormonal, dan mengatasi sejumlah ketidaknormalan hormonal dalam tubuh Anda. Manfaat bayam duri juga bekerja dengan fungsi glatoid sejenis kinerja yang menstimulasi kelenjar ASI untuk memproduksi lebih banyak ASI, juga bekerja mengatasi anemia yang juga biasa terjadi pada ibu pasca persalinan. Daun bayam duri juga mengandung folat yang penting untuk membantu menjaga pertumbuhan janin dalam kandungan berjalan normal, mencegah proses pembentukan sel abnormal akibat intervensi senyawa atau benda asing selama masa kehamilan. Di sisi lain, sudah kami sampaikan bahwa daun bayam duri juga bermanfaat sebagai anti perdarahan. Karenanya kerap digunakan secara tradisional sebagai terapi mimisan dan luka terbuka. Juga baik untuk membantu mengatasi perdarahan dalam termasuk haid berlebihan. Manfaat kesehatan bayam duri atau bayam liar ini sebagai anti-inflamasi dan anti peradangan juga menjadikannya baik untuk mengatasi masalah kencing bernanah, infeksi saluran kencing, keputihan, dan masih banyak lagi. Fungsinya pada sejumlah keluhan infeksi seksual, juga berkaitan dengan fungsinya menjaga kenormalan hormonal tubuh. Dan dalam Organifact juga kembali kami temukan adanya manfaat kesehatan bayam duri atau bayam liar ini untuk kesehatan tulang, kesehatan mata, kesehatan kulit dan rambut, serta kesehatan jantung. Diungkap pula adanya kemampuan daun bayam duri untuk memberi terapi mengurangi intensitas varises. Terapi dengan mengkonsumsi daun bayam duri akan mengurangi penampakan varises hingga lebih dari 30%. Ini karena kandungan rutin dalam bayam duri mengembalikan elastisitas dan kekuatan dinding kapiler. Dalam laman yang sama juga pernah diungkapkan bagaimana daun bayam duri ternyata juga akan memberi manfaat terhadap sistem imunitas, karena imunitas akan tersimulasi oleh peran vitamin A, B, dan C. Dalam daun bayam duri atau bayam liar ini juga mendapat pacuan dari sistem kinerja stabilisator hormonal yang juga bisa Anda jumpai dalam bayam duri. Ada banyak manfaat kesehatan bayam duri yang menguatkan alasan bagi Anda untuk mencoba mengkonsumsi sayuran yang lebih sering dibuang begitu saja serta dipandang tak lebih dari gulma atau tanaman liar. Manfaat kesehatan bayam duri berkisar pada kemampuannya mengatasi inflamasi, peradangan, perdarahan, anti anemia, mengatasi keluhan haid, dan membantu menstimulasi stabilitas hormonal. Namun tetaplah berhati-hati mengingat sayuran ini sangat kaya purin dan kaya oksalat yang bila Anda konsumsi dengan tidak bijak justru bisa memicu sejumlah keluhan pada kinerja hati dan ginjal. Untuk bisa mendapat beragam manfaat daun bayam duri tersebut, Anda bisa mengolahnya, dimasak, rebus, atau goreng sangat pas untuk daun bayam duri.
atau bayam liar ini dijadikan kudapan sehari-hari. Selain itu, bayam duri atau bayam liar ini pun juga bisa diolah menjadi jus yang dapat diminum langsung. Nah, mulai sekarang bayam duri jangan dipandang sebelah mata lagi ya. Dari berbagai macam jenis bayam itu, yang sering tumbuh liar adalah jenis bayam kakap dan bayam duri. Sedangkan yang tumbuh liar di pekarangan rumahku adalah jenis Amaratus hybridus atau bayam kakap yang biasa dibuat keripik. Tanaman bayam ini sangat mudah diperbanyak dan dibudidayakan melalui biji kering dari bunga yang sudah tua. Caranya hanya dengan menebar biji-biji tersebut di atas tanah yang gembur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bisa juga di atas polybag atau kantong kresek hitam yang berisi tanah atau pupuk kandang, atau bahkan sampah berdebu sekalipun tanaman ini gampang sekali tumbuh. Sedangkan bayam duri hanya khusus berkhasiat untuk pengobatan herbal seperti susah kencing, bronkitis, demam, eksim atau bisul, tambah darah, dan lancar ASI. Walaupun bukan termasuk tanaman hias, tapi tidak ada salahnya kita menanamnya di pojok perkarangan hanya dengan media kantong kresek berisi tanah. Mengingat manfaatnya yang luar biasa ini, apalagi di saat bulan tua dan saat kantong kita menipis, tanaman ini juga kita bisa olah sedemikian rupa menjadi masakan yang menakjubkan. Dan kita juga bisa mengolahnya membuat keripik bayam ya, bagi ibu-ibu yang suka ngemil. Baiklah, sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.